pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik dan teman-teman. Bertemu lagi bersama kakak dan abang di sini di ibadah online Sekolah Minggu Gabungan. Apa kabar semuanya? Kurang semangat nih. Kita tanya lagi yuk kakak abang. Apa kabar semuanya? Mantap. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, hari ini kakak mau menyebutkan dulu satu persatu petugas yang melayani ibadah hari ini. Mulai dari song leader, ada Kak Koresi Siahaan, dan juga ada Kak Junis. Dan pemusik kita ada Bang Abdi Sitompu. Dan tidak lupa yang akan berkhotbah nanti ada Amang Pendeta Tulus Tampu Bolon. Hai Amang. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah kita mau bersukacita dulu nih. Kita mau mendaki ke Bukit Sion nih Kak. Untuk itu yuk bareng-bareng kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 122. Ku mendaki menuju Sion. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya.
semua bersuka cita ya Kak dan Bab. Habis mendaki segar. Iya, kita pagi-pagi di minggu pagi yang cerah ini kita mendaki ke Bukit Sion. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ikuti doa Kak Koresi ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu pagi hari ini. pagi hari ini. Kami dapat berkumpul Kami dapat berkumpul untuk ibadah untuk ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan. di dalam Di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun. Minggu kedua setelah Epifanias tanggal 16 Januari 2022 dengan tema Semangat Jangan Tawar Hati. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Ria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Bapa kami yang telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang kebenaran Kristus. Berilah kami Roh Kudus menuntun kami agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, sehingga perbuatan kami semakin suci dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 ayat 1, Tabuh Gendang. Kita bernyanyi dengan sukacita.
teman-teman, kita mau tabuh gendang sambil menari. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang ke-10, berbunyi demikian. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak dan abang, sering sekali kita menyakiti hati orang-orang, menyakiti hati teman kita. Tapi Tuhan Yesus itu sangat baik ya Kak sama kita. Kita boleh mampir melalui doa-doa, memohon ampun kepada Tuhan karena Dia yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, yuk adik-adik dan teman-teman, kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai yang kedua, mampirlah dengar doaku. Ayat kedua, kita bangkit bernyanyi. Jangan
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kak Koresi bersuka cita nggak? Tentu Kak bersuka cita sekali. Kakak kenapa bersuka cita? Karena dosa-dosaku sudah ditebus oleh Tuhan. Benar sekali. Nah, lagu ini menceritakan tentang kita harus bersuka cita karena Yesus sudah menebus kita. Wih, keren. Nah, adik-adik, kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1, Mar Olop Olop Tondiki. Kita nyanyikan dengan sukacita. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Yunus 1 ayat 15 sampai 17. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik dan teman-teman pra remaja, Tuhan kita maha tinggi, maha suci, maha mulia. Karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan dunia serta isinya. Jadi Tuhan itu benar-benar patut kita puji dan kita sembah. Untuk itu Kak Koresi undang adik-adik dan teman-teman pra remaja, kita mau angkat pujian yang satu ini dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan yang 3. Ya Allah yang maha tinggi. Ayat ketiga kakak undang bangkit berdiri. Yang maha tinggi, Kau mencipta
Engkau turun ke dunia. Engkau yang menyala bagikan api, memurnikan nurani kami. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Jessi Simamora dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja 16 Januari 2022. Berikut Warta Sepekan. Pendeta, Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 10 Januari sampai dengan 16 Januari 2022. Adik-adik dan teman-teman praremaja, kita mau bernyanyi untuk teman-teman, untuk adik-adik dan untuk abang kita yang berulang tahun di minggu ini. Kita mau bilang selamat ulang tahun. Kita nyanyi dengan semangat. Yes. Agar kau tetap
Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang tertera di layar adik-adik. Nah, adik-adik, bahan ajar untuk Minggu 23 Januari 2022 diambil dari Nats Mencari Kerajaan Allah, yaitu Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan praremaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dan teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1. Kita harus membawa berita, kita nyanyikan 2 kali. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, minggu hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan untuk menjadi bekal kehidupan kita setiap hari di minggu yang akan datang ini. Nah, firman Tuhan hari ini untuk kita adalah dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Marilah kita mendengarkan dengan baik demikian. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benjamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan olehnya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam, dan tanpa hukum.
Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Dan sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-7 yang menjadi bahan renungan kita, yaitu tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, masih adakah semangat di hari Minggu ini? Masih ada semangat untuk tetap ibadah? Atau dari tadi aduh lama banget, aku udah malas, sudah bosan, mau minum, mau makan, atau mau tiduran, atau mau main game. 1 minggu ini kan sudah PTM bukan? Atau ada yang belum? Atau bagaimana rasanya? Senang gak kalau sudah PTM? Nah, ada yang senang kali ya ketemu dengan teman, ketemu dengan guru, ketemu dengan orang-orang yang selama ini menjadi sahabatnya di sekolah, lalu bertemu dengan orang baru, teman baru, kan selama ini cuman lewat Zoom, ya kan? Nah, atau ada yang merasa, malas harus cepat bangun. Nah, ada yang baru bangun gak? Sudah sarapan belum? Sarapan apa? Sarapan apa? Jengkol? Masa sarapan jengkol? Ada yang makan nasi ya? Ada yang sarapan roti? Sereal? Ada yang minum susu juga? Oke, that's good. Ada yang sarapan roti? Roti tawar? Enak nggak kalau rotinya cuman tawar? Nggak dikasih selai? Atau tidak dikasih susu? Atau tidak dikasih minum sama teh manis? Enak nggak? Kayaknya nggak enak deh. Karena tawar, nggak ada rasa kan? Siapa yang suka di sini makanan yang tidak ada rasanya? Kalau misalnya makan buah tapi nggak ada rasa, nggak manis, nggak pahit, nggak asam, atau minum, atau makanan lainnya kalau makan ikan, ayam, atau yang lainnya, atau sambal, tidak pedas, tidak asin, pasti nggak enak kan? Nah, makanan aja yang tawar nggak enak, apalagi kalau berteman juga tawar, nggak hangat, nggak friendly, enak nggak? Pastinya nggak enak juga. Nah, hari ini firman Tuhan bilang, woi semangat, semangat, ayo terus berjuang, gitu kan? Nah, kira-kira orang Israel kenapa dibilang Tuhan untuk semangat ya? Kok mereka Tuhan katakan, hei, kuatkan hatimu. Kok mereka dikatakan Tuhan seperti itu ya? Apakah mereka karena malas-malasan? Atau kenapa ya mereka jadi malas-malasan? Nggak semangat, menjadi tawar hatinya, nggak ada rasanya. Jadi kehidupannya bilang, udahlah biarin aja lah, nggak usah ngapa-ngapain. Toh juga kita udah begini.
Atau kayak anak-anak sekolah misalnya, ngapain harus sekolah, malas. Ngapain harus les, malas. Ngapain harus bangun pagi, mama cerewet, orang lagi enak tidur. Ngapain ya? Nah ternyata waktu itu Israel berada di situasi yang susah. Mereka dijajah bangsa yang lain. Mereka dibawa ke pembuangan. Lalu banyaklah di sana dewa-dewanya. Yang banyak penyihirnya. Banyak yang tidak diinginkan Tuhan. Dewa-dewa kejijikan namanya. Akhirnya Tuhan pergi dari mereka. Tuhan gak suka karena mereka penuh dengan dosa. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk dijajah. Mereka diizinkan Tuhan untuk melewati semuanya. Tapi lama-lama mereka menjadi tawar hati. Gak ada gunanya hidup lagi. Gak ada gunanya untuk berdoa lagi. Toh juga hidup kita udah begini juga. Lalu mereka begitu saja hidupnya. Kemudian Tuhan datang lewat Nabi Azaria. Nabi Azaria bilang sama Raja Asa, sama semua orang Israel, jangan patah semangat, jangan tawar hati, tetap semangat, lalu kuatkan hatimu. Nah ditambahkan kemudian, ini yang luar biasa, ada upah bagi usahamu. Nah adik-adik, di sini siapa yang malas-malasan, malas bangun, malas belajar, malas makan, malas mandi, bau. Lalu malas untuk mendengarkan nasihat orang tuanya. Ada enggak? Lalu itu disebut dengan orang yang tawar hati. Enggak ada rasa. Kayak makanan tadi roti tawar itu pastinya enggak enak. Atau cuman makanan seperti enggak ada asinnya, enggak ada manisnya. Pasti enggak ada suka juga. Kalau kata Tuhan Yesus, itu orang yang suam-suam kuku. Tidak hangat, tidak juga dingin. Akhirnya dimuntahkan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya kalau orang begini ya? Adik-adik tahu nggak? Kalau misalnya tidak ada semangat dalam hidupnya, apa yang terjadi nanti ya? Oh, ternyata kata Tuhan, ada upah kalau orang semangat dan menguatkan hati. Berarti orang yang tidak menguatkan hati dan tidak semangat, tidak bekerja keras, tidak berusaha, berarti mereka tidak akan dapat upah. Upah apa coba? Ayo. 1, pinter, sehat, lalu hidupnya berhasil, nilainya bagus di sekolah. Nah kalau mereka yang semangat, wah Tuhan bilang nanti upahmu pasti ada. Apa itu kalau orang yang semangat belajar, anak-anak sekolah, anak sekolah minggu yang rajin belajar? Apa upahnya? Nilainya bagus. Lalu kalau nilainya bagus bagaimana? Dapat peringkat yang bagus. Lalu bagaimana lagi nanti? Ternyata nanti juga mungkin dia akan dapat ke universitas yang bagus, SMA, SMP yang bagus, dan kemudian hidupnya sukses. Ada di sini yang mau hidupnya sukses? Atau ada yang mau hidupnya cuman biasa-biasa aja? Atau gagal? Pasti gak mau kan? Anak Tuhan harus menjadi anak yang berhasil penuh sukacita dalam hidupnya. Nah, kira-kira gimana ya? Kok gak bersemangat ya? Biarinlah. Nanti juga akan begitu. Anak Tuhan gak boleh begitu. Anak Tuhan yang pertama untuk bisa semangat adalah bersyukur. Apa? Sekali lagi? Ya, bersyukur itu yang pertama. Setiap hari kita bersyukur karena berkat Tuhan besar bagi kita. Tuhan baik. Pagi-pagi katakan, Tuhan aku bersyukur, Engkau baik, Engkau memberiku kehidupan, Engkau memberiku orang tua, Engkau memberiku kesehatan, Engkau memberiku hidup. Lalu yang kedua ngapain? Nah, karena Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kehidupan, maka rencanakan dengan baik. Itu yang kedua, bersyukur, merencanakan kehidupan. Lalu yang ketiga adalah lakukan yang terbaik.
Jangan mentang-mentang karena dibantu mama, dibantu papa, dibantu kakak atau abang lalu malas-malasan. Dek, sekolah bentar lagi. Kak, bangun sekolah bentar lagi. Dek, ayo. Lalu, mana sepatuku? Mama sih nggak dirapikan bajuku. Oh nggak boleh. Anak Tuhan, anak yang bijak. Bisa menguasai diri. Lakukan yang terbaik walaupun susah. Kenapa? Orang bisa begitu malas-malasan karena dia pikir hidupnya nggak berarti. Anak Tuhan hidupnya luar biasa. Maka yang keempat, berdoa dan andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Dan yang kelima, selalu mendengarkan nasihat orang tua. Di atas semuanya, untuk kita tetap bersemangat adalah bersyukur selalu. Bersyukur selalu, mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan baik, dan kemudian nanti di dalam kehidupan kita Tuhan akan memberi upah yang luar biasa. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Ayo angkat tangan. Anak-anak yang mau diberkati Tuhan, semangat. Karena dengan semangat kita akan mendapatkan masa depan yang baik. Oke adik-adik, anak Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang memberikan kehidupan bagi anak-anak, Tuhan yang memberikan kesempatan dan memelihara kehidupan kami semua. Tuhan baik mencukupkan apa yang kami butuhkan. Melalui orang tua kami, Tuhan membimbing anak-anak. Dan juga melalui guru-guru kami, Tuhan mengajari anak-anak. Di sekolah maupun di gereja, di sekolah minggu, Tuhan mengajari kami semua. Tuhan, terima kasih karena dengan Roh-Mu Engkau mengajari kami untuk terus berjuang, terus berusaha, melakukan yang terbaik di dalam semangat untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih masa depan kami, Tuhan jamin masa depan yang indah selama kami bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus. Di dalam kasih-Mu kami bersyukur. Amin. Adik-adik dan teman-teman para remaja, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik dan teman-teman dapat meminta bantuan kepada mama dan papa. Kita memiliki 3 cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama, adik-adik bisa dengan cara store ke bendahara gereja. Atau yang kedua, bisa scan QR code yang ada di samping. Dan yang ketiga, bisa dengan transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 2 ayat 1-2. Adalah sukacita. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Di
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu, dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Acara ibadah kita minggu hari ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.